Selamat sore, mari kita mulai pembahasan soal di latihan 15 yaitu tentang tata surya. Nah, di soal yang pertama kita melihat di sini ada periode sinodis planet Mars ya, 799,9 hari. Kemudian kita diminta untuk menghitung lebar sumbu terpanjang atau sumbu semi mayor orbit planet Mars. Nah, ini berarti memang orbit planet Mars kan bentuknya elips sehingga ada sumbu terpanjang. Nah, di sini kita lihat juga ada periode sinodis. Nah, periode sinodis itu apa sih? Kalau kita punya misalnya matahari di sini, kemudian ini adalah bumi. Nah, periode sinodis itu adalah saat planet Mars misalkan ada di sini berada paling dekat dengan bumi posisinya. Dan kemudian kita hitung kapan lagi nih planet Mars, dan ini kan saling mengelilingi, memutari, itu kapan lagi mereka berdekatan seperti ini. Nah, waktu yang diperlukan ketika mereka berada di titik ini oposisi ya, seperti ini, yaitu seberangnya matahari, ini adalah periode sinodis tadi, atau kita tulis saja periode sinodis misalnya. Nah, dari sini informasi yang kita dapatkan tidak hanya periode sinodis ya, yaitu 799,9 hari. Misal berarti diketahui periode sinodisnya adalah 799,9 hari. Nah, periode sinodis, selain periode sinodis juga ada periode sideral. Periode sideral itu yang kita ketahui bumi ya 1 tahun periode sideralnya. Jadi kita ketahui misalnya periode sideral bumi ini ya 1 tahun. Nah, supaya enak nih ngitungnya, ini diubah menjadi satuan tahun ya. Jadi ini adalah kalau kalian hitung mestinya 2,14 tahun. Oke, nah ini periode sinodis, kita tulis simbolnya seperti ini. Jadi periode sinodis ini adalah P saat planet 1 berdekatan dengan planet 2. Oke. Dan periode sideral bumi ini adalah periode bumi untuk mengelilingi matahari. Kita tulis P1. Nah, periode sideralnya Mars ini adalah yang mau dicari ya, berapa tahun. Ini kita tulis sebagai P2, periode sideral Mars. Nah, kenapa kita ingin mengetahui periode Mars mengelilingi matahari? Karena kita ingin menghitung lebar sumbu terpanjangnya. Jadi kita gunakan rumusan yang sederhana ya, karena masa Mars jauh lebih kecil. Ini jauh lebih kecil daripada masa matahari. Maka kita bisa menggunakan pendekatan ini, yaitu panjang sumbu semi mayornya itu adalah akad 3 dari P periode sideralnya ya, kuadrat. Nah, makanya kita ingin menghitung P-nya berapa sehingga kita bisa dapatkan nilai A. Nah, kita punya rumusan di sini yaitu P1 per P1,2 yaitu periode sinodis itu adalah 1 per P1 yaitu planet bumi, dalam hal ini dikurangi 1 per P2. Nah, ini adalah periode sideral. Nah, sementara yang ini adalah sinodis. Oke, dari sini kita sudah bisa hitung ya, berarti 1 per P2 yang kita cari periode sideral Mars ini belum diketahui sama dengan 1 per P1 dikurangi 1 per P1,2, yaitu kalau periode sideral bumi P1 kan 1, jadi 1 per 1 sama dengan 1 dikurangi 1 per 2,14. Ini kayaknya 0,53, dan jangan lupa ini masih 1 per ya, jadi P2-nya adalah 1 per 0,53 atau 1,88, dan ini adalah periode
Mars mengelilingi matahari dibandingkan dengan bumi gitu. Nah, sementara itu berarti kita bisa hitung dari persamaan ini bahwa panjang sumbu semi mayornya itu adalah akar pangkat 3 dari P kuadrat. Nah, berarti 3 dari 1,88 dikuadratkan. Nah, ini mestinya kita ketemu nilainya 1,52 dan jangan lupa karena ini satuannya dibandingkan dengan bumi berarti satuan dari bumi, jarak dari bumi matahari atau AU, astronomical unit. Oke, nah ini bagian 1. Sekarang kita lihat solusi yang nomor 2. Nah, ini terkait dengan magnitudo ya, magnitudo tampak dari planet Mars saat berada di jarak terdekat dengan bumi. Katakanlah tahun 1975, magnitudonya itu adalah min 1,6. Nah, sementara di 1982 magnitudonya ini M2 M1 magnitudo yang tampaknya, nah ini belum kita ketahui, itu yang ditanyakan ya. Kemudian jarak matahari pada saat tahun 1975 adalah R1 1,55 AU astronomical unit. Kemudian tahun 1982 jarak ke mataharinya adalah 1,64 astronomical unit. Nah, ini hitunglah magnitudo yaitu M2 ya pada tahun 1982. Nah, untuk menghitung magnitudo kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi kalian bisa hafalkan yaitu magnitudo di saat pertama dikurangi magnitudo di saat kedua, ini adalah rasio dari fluxnya yaitu 2,5 log flux di saat pertama dibagi flux di saat kedua. Nah, sementara fluxnya sendiri ini itu berbanding terbalik ya dengan jarak dan selisih jarak kuadrat. Nah, ini ada selisih jarak. Selisih jarak itu apa sih? Selisih jarak itu adalah jarak antara planet bumi dengan objek yang ditanyakan. Jadi misal kita punya matahari ya di sini, matahari, kemudian kita punya bumi di sini mengelilingi matahari, kemudian ada planet Mars ya di sini, katakanlah planet Mars di sini mengelilingi matahari, maka jarak matahari dengan bumi ini kan 1 astronomical unit, 1. Kemudian jarak matahari dengan Mars kita simbolkan dengan R, sehingga deltanya itu adalah R-1. Jadi delta adalah R-1 di sini. Oke, jadi kalau delta kuadrat berarti R-1 yang dikuadratkan. Nah, di sini kita punya dua posisi, berarti kita bisa bandingkan kan, F-nya juga ada masing-masing nih, R1 dan delta 1 juga ada. Oke, kita tulis di sini, misalnya minus 2,5 log. Nah, jangan lupa F tadi adalah 1 per R ya, berarti F1 1 per R2 ya, jadi kebalikannya di sini. Berarti R2-nya yang di atas, dikalikan delta tadi R dikurangi 1 ya, berarti R2 dikurangi 1 astronomical unit. Jangan lupa kuadratnya. Oke, R1 kuadrat, nah, R1 dikurangi 1 astronomical unit, jangan lupa kuadrat. Oke, nah kalau ada log kuadrat seperti ini, lihat sama-sama 2 kan, 2-nya kan bisa kita kalikan ke depan sehingga ini menjadi minus 5 log kuadratnya sekarang hilang. Supaya menghitungnya lebih sederhana, R2 dikurangi 1 dibagi R1 dikalikan R1 dikurangi 1. Nah, dari sini kan yang ditanyakan adalah M2 yang ini ya. Berarti kita bisa ubah rumusannya menjadi M2 sama dengan M1. M1-nya berapa tadi? Minus 1,6. Min 1,6 ditambah 5 log. Nah, di sini ada 1,64 ini ya. R2 1,64 dikali 1,64 dikurangi 1 jadi 0,64 dikali 0,64 di ini 1,55 dikali 0,55 karena dikurangi 1.
Nah ini kalau kalian hitung mestinya kalian dapat nilai sekitar min 1,1. Jadi M2 nya adalah min 1,1. Nah itu nilai magnitudenya ya. Oke, nah ya sekarang untuk soal yang ketiga, hitunglah jarak satu komet dengan matahari saat suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Berarti ini T1 ya, 273 Kelvin, langsung kita ubah dalam satuan Kelvin. Kemudian T2 adalah 373 karena 100 derajat ya Kelvin. Nah, asumsikan albedo bondnya adalah 0,05. Nah, di sini berarti A itu adalah 0,05. Nah, bond albedo ini adalah yang yang tampak ya keseluruhan gitu, theoretical. Nah, sekarang kita hitung dengan persamaan ini. Nah, ini kalian perlu mengingatnya juga persamaannya ketika kita diberitahu suhu, diberitahu albedo bondnya, atau energi yang dilepaskan ya albedo bond ini. Kemudian ditanya jaraknya, berarti kita gunakan hubungan yang seperti ini, yaitu suhu satu objek dibandingkan suhu permukaan matahari dikalikan 1 minus albedo bond dari objek itu bagi 2 kalikan 1 pangkat 1/4 kalikan dengan rasio radius matahari ya dibagi dengan jaraknya terhadap matahari. Oke. Nah, di sini ada beberapa nilai yang merupakan satu konstanta, yaitu kalau kalian cek di internet atau di buku, ini adalah temperatur permukaan matahari 5778 Kelvin. Kemudian juga radius untuk matahari adalah misal kita gunakan yang sederhana 0,00465 AU. Oke. Di sini T1 273, T2 373 albedo bond. Nah, yang ditanyakan adalah R1 jaraknya pada saat 273 Kelvin itu berapa? Satuan AU aja ya. R2 jaraknya berapa? Satuan Astronmeca unit. Nah, ini kalau kalian ubah persamaannya mestinya kalian dapat R sama dengan ini 1 dikurangi 0,05 dibagi 2 pangkat 1/4 dikalikan R-nya adalah 0,00465 dibagi R tadi berapa, kemudian dipangkatkan setengah. Nah, bukan ini ya, keliru. Jadi 1 dikurangi 0,05 dibagi 2 dipangkatkan bukan 1/4 lagi, tapi sekarang pangkat setengah karena kita ada yang dikuadratkan tadi, dikalikan dengan perbandingan suhunya ya. Jadi 5778 dibandingkan dengan suhu yang akan dihitung. T1 maupun T2 ya nanti. Jadi itu kemudian dikuadratkan dikalikan dengan konstanta ini 0,00465 yaitu radius dari matahari. Nah, di sini kalian bisa hitung R1 masukkan T1 ya, R2 masukkan T2. Jadi tinggal dihitung aja R1. Kalau benar berarti dapat jawabannya adalah 1,4 AU. Kemudian R2-nya adalah 0,8 AU. Jadi pada saat 373 Kelvin memang saat yang dekat dengan matahari yaitu 0,8 AU. Sementara 273 itu lebih jauh ya, 1,4 AU. Nah, selamat mempelajarinya dan coba lagi kerjakan soalnya tanpa melihat solusi ini.